Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ada telekannya, ada tempat bersandarnya. Kenapa demikian? Untuk memudahkan, karena biasanya yang ada saat pertama itu anak muda atau orang tua. Orang tua kan? Jadi mereka butuh sandaran. Jadi gimana nih Ustaz? Dibikin sandaran masjid Islamik nih. Saat pertama itu biasanya dibikin sandaran karena untuk mudah agar seronok mereka duduk di dalam masjid sambil baca Quran. Yang dibutuhkan di dalam masjid itu sandaran, dan itu tidak menjadi masalah. Daripada bersandar di dinding, lebih bagus bersandar di saf pertama. Di depannya itu harus ada Qurannya. Makanya ada Quran. Jadi kalau Quran misalnya contoh, kalau Quran ada di depan mata, mudah bagi kita mengambilnya. Tapi kalau Qurannya di sana di tiang, bergerak pun kita malas. Pertanyaannya, Quran di masjid kita ini mana? Mana Quran? Di mana? Di sana ya? Itulah karena kenapa kita sulit baca Quran. Maka itu merupakan motivasi dan masukan bagi kita bersama. Masjid itu dibuat senyaman mungkin. Quran jangan jauh-jauh. Sehingga tinggal mengambilnya di depan mata, di depan tangan. Ambil, baca. Supaya nanti kita terbiasa. Nah orang ini, dia selalu melakukan yang demikian. Duduk pertama sambil duduk, bersandar. Makanya bagi kita yang pernah ke masjid-masjid yang ada di daerah-daerah, sebagian daerah, itu pasti ada sandaran di saf pertamanya. Sandaran panjang untuk memudahkan kita berlama-lama duduk di saf pertama. Di depannya pasti ada mushaf. Ada yang, apa nama tempat mushaf itu? Kursinya, apa namanya? Kursi. Apa Pak? Ehe ini bahasa mana nih? Bahasa Bangkinang ya? Bahasa Acu. Baik. Biasanya ada kursinya yang pendek, ada yang kursinya tinggi. Semua dibikin semudah mungkin, tinggal mengambilnya. Karena itu sangat penting. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini melakukan yang demikian, itu kebiasaannya. Dia baca Quran sambil bersandar, baca Quran. Apalagi pagi-pagi ya, sebelum sholat subuh, kan baca Quran sambil mengantuk, tidak menjadi masalah. Dan dikala dia baca Quran sambil mengantuk, dia berbaring. Ternyata dikala dia berbaring, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran masih terbuka di depan matanya. Itu yang kita inginkan, bukan yang lain. Itu merupakan cita-cita kaum muslimin, agar kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua kita wafat dalam keadaan beribadah. Itu yang kita inginkan, ada yang lain. Maka di antara salah satu yang kita inginkan, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak mendapatkan fitnah dikala dicabut nyawa kita oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang lain ikhwatul Islam. Kami selalu menyampaikan, mungkin beberapa tahun yang silam ya, sebuah kitab yang sangat indah, kitab dengan tulisan bahasa kita, detik-detik menjelang ajal. Semua yang ada di dalam kitab ini kisah-kisah bagaimana orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Dan itu diambil dari hadis Nabi. Siapa yang hidup dalam suatu keadaan, dia pun akan wafat dalam keadaan tersebut. Di dalam kitab ini banyak cerita. Ada orang yang wafat dalam keadaan bersedekah, wafat dalam keadaan baca Quran, wafat dalam keadaan beribadah, wafat dalam keadaan menolong sesama, wafat dalam keadaan berbakti kepada orang tua. Ada pula orang yang wafat dalam keadaan kegiatannya. Pernah ada salah satu kisah yang disebutkan dalam kitab ini ya. Nanti bisa dicari, di internet juga bisa dicari. Detik-detik menjelang ajal. Orang ini terbiasa, domino, sataranji. Ada domino, ada sataranji. Sataranji itu yang ada hitam putih. Apa namanya? Sataranji bahasa Arabnya. Bahasa kitanya apa? Catur. Ingat, yang suka main catur, jauhi. Masih ada di sini? Ada? Di sini tidak ada ya? Alhamdulillah, tidak ada yang ngaku. Taib. Sataranji itu jauhi. Karena Ali bin Abi Thalib menyebutkan tidak boleh. Sataranji namanya. Nah, sataranji itu biasanya apa? Biasa yang keluar dari lisannya. Ster itu kan? Ster itu yang biasa keluar dari lisannya. Kemudian dikala dia wafat, datang kawan-kawannya mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkan kalimat la ilaha illallah.
maka dia pun mengucapkan apa yang biasa dia ucapkan, ska. Dia pun mati setelahnya, mati setelah mengucapkan ska. Mau kita seperti itu? Tidak ada di antara kita yang mau ikhwatul Islam. Maka di saat itulah di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin walhiqna bis-salihin ghaira khazaya wala maftunin. Doa ini telah kita ajarkan sebelumnya. Doa yang kedua, Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perbaikilah akhir kehidupan kami. Itu artinya, ahsin aqibatana. Ya Allah, kami sadar kami adalah orang yang banyak dosa. Kami ini banyak kesalahan. Kami sulit bertemu denganmu dalam keadaan bekal yang banyak. Kami tahu bagaimana kami. Kami tahu kami adalah orang yang banyak kesalahan. Kami tahu terlalu banyak maksiat yang kami sembunyikan. Kami tahu kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi walau demikian, kami berharap kepadamu ya Allah, ahsin aqibatana. Perbaiki akhir daripada kehidupan kami. Kita ini terlalu banyak kesalahan. Salah kepada orang tua, salah kepada tetangga, salah kepada saudara, salah kepada saudari, salah kepada istri, salah kepada anak. Semua kesalahan, semuanya. Sudah masuk waktu? Baik, kita sambung setelah Isya atau setelah azan, Ustaz? Setelah Isya kata Ustaz ya. Semoga setelah ini semua masih mukaddimah ya, seperti biasa ya. Intinya nanti alam barzakhnya nanti setelah ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا مصرفة المسلم بارك الله فيكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit tentang masalah alam barzakh. Namun sebelum itu semua, kita ingin menceritakan sedikit tentang Nabi SAW. Karena bagaimanapun figur kita bersama adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Nabi juga manusia biasa, dan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada kalimat ini? Nabi adalah manusia biasa, artinya Nabi tidak akan kekal hidup di dunia. Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, artinya Nabi diberikan wahyu, memiliki perbedaan dari manusia biasa. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mislukum." Wahai Muhammad, katakan aku sama dengan kalian, basyar. Makanya basyar, kalau bahasa Arab kulit apa? Apa bahasa Arab kulit? Basyarah. Basyar, kulit. Artinya Nabi, kulit Nabi sama dengan kulit kita. Terciptanya Nabi juga sama dengan terciptanya kita. Sebagaimana kita berasal dari keturunan Adam, Nabi juga berasal dari keturunan Adam. Dan semua keturunan Adam tercipta sama. Dan salah satunya adalah baginda Rasulullah SAW, maka disebut dengan basyar. Kemudian basyarum mislukum yuha ilai. Ini perbedaan Nabi dengan kita. Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kesamaan Nabi dengan manusia biasa adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan afa immitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja wafat, apakah yang lain akan kekal? Seolah
Allah mengatakan kalau ada yang kekal di dunia, maka yang paling pantas untuk kekal adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada. Tapi tidak ada. Kalau seandainya Nabi wafat, maka yang lain lebih pantas untuk wafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga ibunda Aisyah pernah menyebutkan, inna min ni'amillahi alaihi, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku, bahwa Nabi wafat di hariku, di hari Senin, di rumahku, di waktuku, di dalam pangkuanku, dan tidaklah Nabi wafat kecuali air liurku dan air liur Nabi bertemu bersatu. Kemudian di antara salah satu yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Dan itulah amalan yang terakhir dikerjakan oleh Nabi sebelum Nabi wafat. Setelah Nabi bersiwak, Nabi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Setelah Nabi mengatakan kalimat ini, langsung terjatuh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanda Nabi sudah dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Tapi yang ingin kita ambil adalah bahasa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang sempurna. Nabi dijamin surga untuk Nabi semuanya. Tapi Nabi mengucapkan Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi diriku, dan pertemukan aku denganmu. Itu adalah kalimat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seandainya Nabi yang begitu mulia, yang surga tidak dibuka kecuali yang pertama kali untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosanya, disayangi dirinya. Lantas bagaimana dengan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita miliki? Doa adalah senjata kaum muslimin. Sehingga di antara doa yang tidak boleh kita lupakan, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikan kesudahan kami dalam setiap urusan yang terbaik. Dan di antara salah satu kesudahan dalam kehidupan dunia adalah kematian. Seolah-olah kita memohon kepada Allah, ya Allah, wafat